Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan yang masih menganugerahkan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari yang baru ini, hari yang terakhir di bulan Maret di tahun 2022. Karena itu saudara-saudara, marilah saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, patut kami menaikkan pujian dan syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah yang menuntun kami hingga kami boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Kami mau mendengar firman, biarlah firman-Mu terus memberi kami kekuatan iman, agar kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini, hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan bunyinya demikian. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema perenungan di hari ini, keputusan tanpa pertimbangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan, sehingga mengharuskan kita untuk menentukan suatu keputusan. Dan setiap pilihan atau keputusan pasti ada risikonya. Karena itu kita perlu mempertimbangkan sebelum menentukan pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Herodes ketika melihat Salome, seorang gadis cantik, putri dari Herodias, yang menari-nari di depan para tamu di hari ulang tahunnya, ternyata sangat mempesona dan membangkitkan nafsu Herodes dan mereka yang melihatnya. Herodes pun yang dalam keadaan mabuk tanpa sadar dia bersumpah untuk memberikan apa saja yang diminta oleh Salome, sekalipun itu setengah kerajaannya. Herodes terjerat dengan sumpah dan kata-katanya sendiri. Keputusan yang dipengaruhi nafsu tanpa pertimbangan membuat Herodes mengeluarkan perintah untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan memberikannya kepada Salome, dan kemudian Salome menyerahkan kepada ibunya, yakni Herodias. Keputusan tanpa pertimbangan berakibat pada pembunuhan, dan hal ini sangatlah fatal. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 21 berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu." Kita diingatkan agar jangan sampai pertimbangan dan kebijaksanaan hikmat menjauh daripada kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, terburu-buru karena desakan waktu, atau ketika kondisinya yang tidak tepat sehingga menjadi keputusan yang keliru. Para ahli juga menasihatkan agar kita tidak mengambil sebuah keputusan penting dalam kondisi jiwa yang tidak tenang atau dalam keadaan tertekan atau saat fisik kita dalam keadaan kurang fit. Dalam menentukan pilihan kita perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, dan hal yang sangat penting ialah kita meminta hikmat dari Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, gumuli dan berharap kepada pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak memberikan yang terbaik. Terlalu banyak pertimbangan juga tidak baik, namun
pengambilan keputusan yang tergesa-gesa tanpa pertimbangan dan dalam keadaan yang tidak tepat bisa berakibat lebih buruk lagi. Karena itu, saudara-saudara, hikmat dan tuntunan dari Tuhan kita percaya akan menuntun kita pada pengambilan-pengambilan keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya dengan hikmat kami dapat menjalani kehidupan ini. Dan manakala kami diperhadapkan dengan pilihan, kami mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam segala perjuangan hidup kami. Anugerahkan sukacita dan berkat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memberkati kehidupan kita semua dalam setiap aktivitas tugas dan pekerjaan kita, dalam segala harapan dan rencana kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.